Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Safitri dengan NIM G2010940, Program Studi Sains Komunikasi. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Agustina Multipurnomo, SPMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Saya di sini ingin memaparkan mengenai jurnal yang ditulis oleh Sarla Manov-Kire dari International Balkan University dan juga Dominik Anna dari University of Rome. Pada jurnal ini memaparkan mengenai gambaran umum kontribusi mikrososiologi utama dalam bidang sosiologi komunikasi. Sosiologi modern menganalisis komunikasi sebagai elemen masyarakat yang konstitutif dan juga mengikat. Dilihat sebagai struktur individu yang terorganisir dan juga aktor sosial yang terisolasi. Berbicara mengenai kehidupan sosial adalah salah satu topik sentral dan juga menarik untuk dibahas dalam sosiologi. Komunikasi dapat memungkinkan konstitusi dan fungsi dalam kehidupan sosial. Namun sayangnya, kesadaran dalam meneliti kehidupan sosial tidak selalu ada, sehingga hal tersebutlah yang membuat Max Weber ingin mengembangkan konsep ini dengan cara memberikan usulan bahwa tindakan sosial harus menjadi subjek dalam dasar penelitian sosiologis dan juga menjadi unsur pembentuk kehidupan sosial sebagai bentuk tindakan sosial. Begitu pula dengan komunikasi. Pada jurnal ini ada beberapa topik yang dibahas, yaitu yang pertama adalah komunikasi sebagai tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor sosial, yang dimana aktor tersebut memperhitungkan anggota masyarakat lainnya. Ketika sebuah tindakan dilakukan tetapi tidak melibatkan aktor sosial yang lain, maka itu artinya dianggap bukan sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial dapat dimotivasi oleh harapan, peristiwa, dan perilaku masa lalu, masa sekarang, serta masa depan dari aktor sosial lainnya. Secara sederhana, tindakan sosial bisa diartikan sebagai respon dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Contohnya, yaitu ketika terjadi komunikasi antara dua orang, komunikasi ini yaitu sebagai proses memberikan informasi. Kemudian, ketika seorang pembicara setelah selesai memberikan informasinya itu, dan informasi sudah tersampaikan, maka pendengar itu akan memberikan reaksi ataupun respon berupa perasaan yang entah merasa marah, rasa senang, ataupun rasa sedih. Respon itulah yang merupakan tindakan sosial secara emosional. Atau misalkan, setelah mendengar informasi tersebut, si pendengar itu akan mengebrak meja, ia akan tertawa atau menangis, dan itulah tindakan sosial yang hadir secara fisiknya. Menurut Mead dan Habermas, sosiolog melihat komunikasi sebagai tindakan sosial yang ditujukan untuk mendapatkan saling pengertian dengan aktor sosial lainnya melalui pertukaran simbol. Setiap komunikasi adalah tindakan sosial, tapi tindakan sosial itu belum tentu komunikasi. Karena pada dasarnya komunikasi ini tidak mungkin ada apabila tidak ada tindakan sosial. Karena tindakan sosial adalah proses yang melibatkan aktor sosial lain. Parson menyampaikan bahwa tindakan sosial ini terdiri dari beberapa tindakan sosial yang saling berhubungan. Komunikasi ialah tindakan sosial yang melibatkan hubungan antara paling sedikit dua aktor, yang masing-masing menyesuaikan harapan yang lainnya gitu. Kunci penting untuk menjalankan komunikasi yaitu dengan adanya pengertian, adaptasi, dan juga adanya kesepakatan. Selanjutnya, pada jurnal ini juga disampaikan mengenai tindakan komunikasi sebagai tindakan bersama. Apa sih maksudnya tindakan bersama itu? Jadi menurut Blumer pada tahun 2004, ia mendefinisikan bahwa tindakan bersama adalah bentuk tindakan kolektif yang besar, yang dibentuk oleh penyatuan lebih dari satu perilaku individu, seperti contohnya makan malam, perdagangan, pernikahan, dan juga lain-lain. Tindakan yang dilakukan dalam konteks kegiatan bersama terdiri dari dua aspek, yaitu ada aspek fungsional dan juga aspek komunikatif. Komponen fungsional dapat mencapai tujuan tindakan, sedangkan komponen komunikatifnya ketika hadir ia mengungkapkan beberapa informasi kepada aktor sosial dalam kegiatan bersama. Komunikasi sebagai tindakan bersama terdiri dari beberapa tindakan sosial.
Kemudian, tindakan sosial ini dianalisis sebagai seperangkat tindakan sosial seperti berbicara dan mendengarkan yang saling berhubungan. Secara sederhana, aktor sosial yang melakukan komunikasi satu sama lain, keduanya secara langsung, secara bersamaan berperan sebagai pembicara dan juga pendengar. Pada tindakan sosial ini ada proses tuturan. Austin pada tahun 1962 menganalisis tuturan sebagai tindakan sosial, yaitu dengan mengembangkan teori tindak tutur. Menurut Austin, tindak tutur adalah pertunjukan, dan karena itu disusun oleh pertunjukan dan tindakan. Fungsi dari tuturan yaitu untuk memungkinkan ekspresi subjek sosial melalui dua dimensi, yaitu ada dimensi lokatif dan juga dimensi dislokatif. Dimensi lokatif ini akan mengacu pada makna literal dari kata-kata yang digunakan. Contohnya, pada kalimat "di mana kuncinya?" Pada kalimat tersebut, dimensi lokatifnya yaitu terlibat dalam pencarian kunci yang dicari. Sedangkan pada dimensi dislokatif, secara khusus menekankan bagaimana alasan pemahaman di balik sebuah pertanyaan. Contohnya yaitu keadaan yang membuatnya harus mengganti kuncinya dan juga konsekuensi dari kunci itu harus ditemukan. Kemudian, pada jurnal ini juga membahas mengenai bagaimana transformasi komunikasi dari tindakan ke interaksi. Tindakan sosial sebagai tindakan bersama akan melibatkan aktor sosial lain. Hal inilah yang didefinisikan sebagai interaksi. Pada hal ini, ada transisi analisis tindakan seseorang dan reaksi timbal balik dari aktor sosial lainnya dalam kerangka interaksionalisme simbolik. Ini berarti komunikasi ini sebagai bentuk dari interaksi sosial. Dapat diartikan bahwa interaksi sosial melalui komunikasi itu melibatkan tindakan sosial. Tindakan sosial yaitu semacam kerjasama antara aktor sosial dengan aktor sosial lainnya yang di dalamnya terjadi sebuah interaksi, di mana setiap orang akan masuk dengan kecenderungannya mereka masing-masing dan juga kapasitasnya mereka masing-masing untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai langkah untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama ini adalah yang direncanakan, tetapi juga ada yang hadir secara spontan atau tidak disadari kehadiran tujuannya ini oleh si kelompok sosial tersebut. Dalam kehidupan kelompok, mereka tidak dapat hanya bergantung terhadap tindakan sosial sederhana, tetapi diperlukan lebih yang dari itu. Oleh karena itu, Blumer menggunakan istilah yang disebut tindakan bersama. Pada proses interaksi sosial, terjadi komunikasi yaitu pertukaran simbol antara pembicara dan juga pendengar. Simbol dapat menunjukkan objek dan keadaan tertentu, sehingga dapat dibedakan bahwa subjek adalah aktor sosial yang melekatkan makna dan objek merupakan yang diberi makna. Menurut Mead, objek dikondisikan secara sosial yang merupakan hasil interaksi simbolik. Subjek yang memberi makna ialah yang berpikir, yang menunjukkan emosi, yang percaya, dan juga lain-lain. Dan objek yang diberi makna ialah yang dipikirkan, ke arah mana emosi itu ditunjukkan, dan apa yang diyakini. Tetapi, subjek yang seperti itu hanya mengandalkan pengalaman sadar individu, terisolasi dalam konteks sosial. Dan itulah yang menjadi penyebab sosiolog yang menganut fenomenologi kehidupan sosial terlibat untuk memecahkan teka-teki objektivisasi pengetahuan. Lalu, dalam jurnal ini juga yaitu membahas mengenai pendekatan fenomenologis untuk komunikasi. Untuk mengatasi isolasi pengalaman sadar individu, fenomenologi membangun beberapa konsep sebagai prasyarat untuk komunikasi, yaitu tifikasi, proses menandai sesuatu, lalu ada stok pengetahuan, sebuah konsep ketidaksadaran kolektif, yaitu bahasa di mana pengalaman kolektif kita dicetak, dan juga intersubjektivitas. Kemudian antar ruang yang mengapung di antara individu. Menurut Rogers, tifikasi adalah suatu proses yang meliputi pengalaman yang kita miliki dengan suatu objek tertentu, objek memiliki fitur berulang tertentu, kemudian deification mengacu tidak hanya pada proses penandaan atau penamaan objek, tetapi juga pada hasil dari proses yang tercermin dalam penggunaan nama dari aktor sosial. Kemudian,
Untuk dapat melakukan komunikasi, pengetahuan dan pengalaman personal seorang individu akan memberikan interpretasi dalam proses memahami lingkungan dan juga komunikasinya. Dalam hal-hal yang dikemukakan di atas, maka hadirlah konsekuensi makrososiologis dari tindakan komunikasi dalam aturan tak kasat mata kehidupan sosial. Pada analisis mikrososiologis komunikasi, Habermas menyelidiki tingkat analisis makro yang juga diterapkan pada komunikasi. Menurut Habermas, tindakan berorientasi pada pemahaman. Tindakan komunikasi ini dapat memberikan arti bahwa orang yang memahami komunikasi dan kemudian mengembangkan tindakan instrumental di mana komunikator menggunakan lawan bicara sebagai instrumen. Tindakan sosial ialah penghubung antara pikiran dan juga pengetahuan. Oleh karena itu, tindakan rasional bukan hanya hubungan antara tujuan dan alat pencapaiannya, tetapi tindakan rasional dapat berorientasi pada pemahaman simbol apapun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, dalam banyak hal dalam perjalanan singkat melalui kompleksitas masalah dalam situasi interaktif, peran aktivitas bahasa, atau hubungan antara konteks tindakan dan juga konteks sosial harus berhubungan dengan beberapa hal yang disebutkan tentang komunikasi. Tetapi yang terpenting, hal itu mengarah pada pengalaman dikotomi-kotomi tertentu dari batas yang berlawanan yang hingga hari ini tampaknya menjadi keteraturan dalam pola-pola wacana tertentu. Baik, sekian pemaparan materi dari jurnal ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.